menjadikan engkau pada lahirnya taat menurut perintahnya, giat melakukan perintah-perintah syariat seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dan dalam hatimu menyerahkan atau tawakal kepadanya. Secara zahir kita diberi anugerah bisa melakukan ibadah-ibadah yang berbangsa zahiriyah seperti sedekah, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Dan bukan cuman itu, bukan cuman kita ditakdir Allah melakukan hal-hal yang zahiriyah, ibadah yang zahiriyah saja, akan tetapi hati kita juga diberi kesadaran bahwasannya apapun aktivitas jasad, apapun aktivitas makhluk di dunia ini, semuanya adalah aktivitas Allah sendiri. Hati diberi keyakinan, diberi kesadaran. Ketika melakukan sholat, hatinya tidak mengakui bahwasannya diri manusianya yang sholat, akan tetapi hatinya sadar bahwasanya sholat itu merupakan pergerakan Allah sendiri. Jika zahir batinnya hamba sudah seperti itu, maka berarti Allah memberi kepadamu nikmat karunia yang sebesar-besarnya. Itulah karunia Allah yang amat sangat agung kepada hambanya. Karena apa? Karena dengan bertawakal, kalau bahasa syariatnya itu menyerahkan semuanya, mengembalikan semuanya kepada Allah. Sadar hatinya sadar bahwasannya yang bisa bergerak hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Maka di saat itu keakuan hamba atau makhluk mati. Hanya keakuan Allah yang aktif, hanya kesadaran Allah yang aktif di dalam hidup ini. Itulah kenikmatan anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jika seorang hamba hanya diperjalankan oleh Allah ibadah secara zahiriyah saja, hatinya tidak bisa bertawakal kepada Allah, hatinya tidak bisa berserah diri, hatinya belum sadar bahwasannya sesungguhnya yang melakukan pergerakan apapun di dunia ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jelas orang yang melakukan sholat pasti dia mengakui itu sholat keluar dari kekuasaan dirinya sendiri, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang melakukan sholat ibadah apapun kok hatinya itu masih mengakui bahwasanya sedekah ibadah yang dia lakukan keluar dari dirinya sendiri, maka berarti seorang hamba itu belum mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya masih berbau syirik,
masih tidak karena Allah. Buktinya apa? Wong yang hidup itu hanya Tuhan, kok manusia mengaku-ngaku bisa sholat, bisa hidup, bisa bergerak. Dari mana? Wong tangan, semuanya indera di dalam tubuh kita, tangan, mata, telinga, semuanya ini buatan Tuhan. Dan hidup yang ada di dalam dirinya itu adalah hidupnya Tuhan sendiri. Kok manusia belum lekas menyadari bahwasanya dirinya itu kosong sebetulnya, dirinya bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa, maka selama itu hati yang merasa manusianya, dirinya itu hidup sampai kapanpun tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa, karena hatinya masih beriman kepada makhluk. Iman pada makhluk nopo? Contoh, dia masih percaya bahwasanya makhluk itu bisa bergerak. Hatinya tidak bisa melihat Allah yang bergerak di situ. Semuanya itu hidupnya Allah. Secara zahir memang lain, kayak Pak Umar, Pak Usman, Pak Ali, Pak Karno, Pak Rijal, itu zahiriahnya. Tapi sing gawe kabeh ini wis apa? Allah. Sing nglakokno kabeh iki ya Allah. Niki jenengan sadari, jenengan yakini, jenengan cepno teng jero ati. Sing urip iku mung Allah. Ndak ada yang hidup itu hanya Allah. Ndak ada selain Allah yang bisa hidup. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, baik itu kayaknya itu maksiat, kayaknya secara syariat itu maksiat, yang kayaknya lohiriah itu tidak patut untuk melakukan hal seperti itu. Ketika hati sudah memandang hidup di dalamnya, maka hati itu sama sekali tidak akan pernah protes dengan apapun yang terjadi di dunia ini, baik siang ataupun malam. Semuanya diliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah suasana hati para kekasih Allah. Hati sudah tidak melihat makhluk lagi. Hatinya hanya menyaksikan aktivitas dan keindahan sama hidup itu sendiri. Inilah suasana hati para kekasih Allah. Jika seseorang sudah mencapai kesadaran hati yang seperti itu, maka ketahuilah bahwasanya dialah orang-orang yang sudah menerima anugerah yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa orang yang sholat kalau masih mengakui dirinya sholat, orang yang sedekah masih mengakui diri manusia yang sedekah. Tidak bisa. Mau ikhlas itu tidak bisa. Karena yang dimaksud ikhlas itu tidak mengakui, tidak melihat lagi bahwasanya makhluk yang berperan. Tidak. Hatinya hanya menyaksikan bahwasanya hiduplah yang telah melakukan semuanya. Makanya di Pancasila itu sila pertama yang harus dipegang oleh seluruh
rakyat Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa, keyakinan kepada Tuhan yang satu. Maka ketika seseorang itu sudah hatinya yakin dan sampai hakul yakin terhadap Tuhan, maka sila yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima akan wujud dengan sendirinya. Jika ketuhanan itu masih belum disadari, ketunggalan Tuhan itu belum disadari oleh seseorang, maka sampai kapanpun sila kedua, ketiga, keempat, kelima tidak akan pernah terwujud di bangsa kita ini. Makanya di dalam sebuah lagunya W.R. Supratman itu, apa yang harus dibangun dulu? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu, hatinya dulu harus dibangun, keyakinannya kepada Tuhan. Baru jasadnya dipinterkan. Kalau hatinya sudah bertuhan, jasadnya sudah pinter, meskipun jadi pejabat tidak akan semena-mena terhadap rakyat, tidak akan mendolimi rakyat. Jika seorang pemimpin ketuhanannya itu sudah masuk dalam level keesaan hatinya terhadap Tuhan, maka inilah yang harus ditegakkan. Bangunlah jiwanya, hatinya, kemudian zahirnya. Ketika seseorang sudah terbangun jiwanya, keyakinannya kepada Tuhan itu sudah kuat, sholat itu tidak iroriak, sholat tidak akan ingin dipuji oleh orang lain, tidak ada. Sedekah juga tidak akan meminta balasan apapun, pujian, kehormatan apapun, tidak akan. Kalau seseorang itu ketuhanannya sudah mapan, ketuhanannya kepada keyakinannya di dalam hati kepada Tuhan itu sudah mencapai tahap keesaan terhadap Tuhan, hatinya tidak akan, amalnya tidak akan riak lagi, dia akan selalu ikhlas, ridho menjalani kehidupan ini. Justru kenapa orang-orang yang sudah sedekah itu kok tidak bisa ikhlas? Karena ketuhanannya di dalam hatinya masih belum tegak. Kalau dilihat secara zahirnya bagus, sedekah, beri uang, tapi munggui Allah nih besok nake ning Allah, ya Allah pundi ganjaran sedekah kula. Lah mon wis kok jaluk ngono. Lah sing pundi Gusti? Lah iku kon kepengin dilem wongmu. Ya wis iku ganjaranmu. Nah, jadi ada kalanya amal itu baik di sisi Allah, tapi jelek di sisi manusia. Ada juga amal itu yang bagus di sisi manusia, tapi jelek di hadapan Allah, yaitu amal yang tidak disertai keikhlasan. Itu amal yang bagus, mungguh manusia, bangun pondok, bangun sedekah uang, banyak
Ya ndak bisa. Yusiku wis kok jaluk ngono ganjarane. Pahalanya sudah kamu minta di dunia. Ya kamu ndak dapat ganjaran akhirat. Oh kamu ndak karena aku kok sedekahnya. Masih karena menginginkan pujian dari manusia. Nah. Wong kamu ndak ikhlas kok sedekah, wong kepengin jago lurah. Ya wis iku ganjaranmu oleh sedekah jadi lurah. Jadi kenapa sih kok dilarang? Apa di ajaran tasawuf itu kok ditekankan sekali untuk ikhlas? Karena apa? Karena kalau semua amal itu didasari ikhlas, itu tidak akan mempunyai efek apa-apa. Sing gendeng, sing pegel, tidak ada. Ikhlas karena Allah semuanya. Maksudnya ikhlas karena Allah. Sadar kalau dirinya ini mati, yang hidup ini Allah. Sing ngobahno salat yo Allah dewi, nyembah marang zate dewi. Dan dia ono menungso urip. Ayo balekno nang kejadian asali. Wong teko banyu. Ibune bapakne mangan sego, cukul-cukulan teko bumi, saripati tanah. Maring ngono terjadilah akdu nikah, mobilku nikah kakak, mlebu kamar, akhirnya ketemu sperma ambil sel telur, akhirnya dadi lunggu-lunggu kayak gini. Tekon dia sali kula jenengan kok mentang-mentang ngaku iso salat, iso sedekah, iso berjasa. Dari mana asal kita? Siapa yang menjadikan semuanya? Tidakkah kita sadar akan hal itu? Maka nih sadurunge Israel teko, sampean kudu wis sadar bahwasannya semuanya yang berperan di dunia ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika atine kula jenengan iku wis tunggal ning Allah, mati bi ghairi hisab. Wis gak katik ditakoni. Kate takon apa? Iko motormu duduk nek Gusti Allah. Iko sawahmu ndak duwe sawah ku nek Gusti Allah. Oh ya wis jarene malaikat. Jadi gak usah ditakoni wis budal kan. Takoni apane Gusti Allah kabeh jawaban. Makanya sing dihisab niku napane? Ya sing diakon-akoni iku. Itu yang mengandung hisab. Kalau syariatnya gini, buat apa kekayaanmu dulu di dunia yang aku beri? Apakah kamu buat sedekah pada fakir miskin, membantu anak yatim, membantu yang kekurangan? Apa kamu sak dewi? Apa kamu hanya buat pamer-pameran aja di dunia ini? Dan hal itu sudah diperingatkan oleh Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermewah-mewahan di atas dunia, bermegah-megahan di atas dunia sampai kamu melalaikan Allah dan masuk ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam liang kubur. Kala saufa ta'lamun, janganlah kamu seperti itu. Wis jelas Gusti Allah nu ngelingno teng surat At-Takasur niku wis jelas. Ojo mewah-mewahan ngono ndek dunya. Kau niku tak kayak rezeki, tak kayak dunya kanggo bantu sesamamu sing gak mampu. Angkaten sing soro mangan mbek ana pangan, ana golekno penggawean. Sing mekati rempak duitmu akeh, bangunan dandanono.
Ngono lho karepe Gusti Allah ngekeki dunya niku. Lho kok malah bermegah-megahan di atas dunia, bermewah-mewahan di atas dunia, kata zurkumul maqabir, akhirnya sampai nyemplung ning kuburan. Kala saufa ta'lamun, ojo koyo ngono modele urip dari Allah. Ngono ku dibaleni maneh. Cuma kala saufa ta'lamun. Temen rek, ojo koyo ngono urip. Lho, kurang jelas yo nopo surat At-Takasur. Tapi wong jenenge atine mati, Pak. Udah gak krungu sumum bukmun umyum. Nggak bisa, hatinya nggak bisa melihat tanda-tanda ayat-ayat Allah, ayat-ayat peringatan dari Allah bahwasanya bermegah-megahan di atas dunia itu dilarang oleh Allah. Nggak ketok, ana wong maca ya gak krungu jenenge atine sumum bukmun umyum dibungkem ning Allah. Telinga hatinya ditutup oleh Allah, mata hatinya dibutakan oleh Allah. Gampangane apa sih? Kandhani teko kiwa gak kenek, teko tengen gak kenek, teko dhuwur gak kenek, teko nisor gak kenek, dicocok gak kobong, dicelup gak teles. Karepe dhewe urip. Niku lho sing diarani sumum bukmun umyum fahum larjiun. Tidak akan pernah menerima kebenaran dari Allah. Gak kira percaya lek dikandani sedekah kudu ikhlas, gak kira percaya. Salat kudu khusyuk, gak kira percaya. Ya. Tapi diwaca dhewe usoli fardhu isya'i arba'a rakaatin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala, tapi gak percaya dengan ikhlas, gak percaya, tapi dia moco lillahi ta'ala karena Allah, tapi kenyataannya tidak karena Allah, karena manusia. Selama hidup itu masih bersemayam di dalam hatinya, kita berkewajiban sesama makhluk untuk mengingatkan mereka, disabari, ditelateni, diopeni, bek menawa besok dina sing ndi iku bolong atine, akhire iso masuk ilmu makrifat dhateng atine, akhire bisa menyesali semua kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat. Wis tugase wong sing wis paham ning hakikat makrifat, wis dadi tuwek, ngalah, momong sifate ning wong-wong sing yang belum makrifat, belum mengenal Allah. Ya momong, ngrungokno ngajine wis ya, tidak gak minat. Karena apa? Hakikat itu sudah mentok. Tujuan apapun ibadah itu harus dihakikati karena Allah. Kalau ngaji sing ndak berbau Allah, ndak karena lesu. Ngomong apa ya? Karena apa? Hatinya itu sudah condong terhadap Allah.